hormat Kepala SD Negeri 4 Begadung, Bapak Darsoma SPD, serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SD Negeri 4 Begadung yang saya hormati. Mohon izin, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang penerapan pengalaman budaya positif sebagai pemenuhan tugas calon guru penggerak modul 1.4. Di depan saya tampilkan menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Kemudian apa yang dimaksud dengan budaya positif? Di sini terdapat beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar atau perubahan pandangan tentang belajar. Yang kedua, disiplin positif, yaitu pelaksanaan disiplin positif pada tingkat sekolah. Nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang ditanamkan, kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya posisi kontrol guru, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Dari ke-8 konsep inti budaya positif akan saya angkat beberapa. Di sini yang pertama dengan pembelajaran paradigma baru. Di sini saya jelaskan di depan, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, atau kita bisa mengelompokkan peserta didik sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan paradigma baru kita mengangkat pembelajaran yang berdiferensiasi agar kita bisa memberikan materi kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya. Di sebelah sana ada 6 profil pelajar Pancasila, itu beberapa yang sudah kita terapkan di SD kita. Kemudian selanjutnya ada miskonsepsi teori kontrol, ilusi guru atau pemahaman guru bisa mengontrol murid. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu beberapa miskonsepsi atau hal-hal yang terkadang kurang kita pahami sebagai guru. Jadi guru tidak harus menyalahkan murid, dan orang dewasa tidak berhak memaksa murid atau anak-anak. Selanjutnya tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi seorang guru harus memberikan stimulus atau rangsangan atau pancingan kepada siswa hingga bisa menentukan kontrol apa yang akan diambil. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrol yang diambil adalah kebutuhan kita berbeda. Kita lanjut. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini stimulus respon. Satu yang akan saya angkat yaitu disiplin positif. Cara atau salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Kepada ataupun kita memberikan pendekatan atau kita mengajak peserta didik untuk memahami bahwa apa yang dilakukan itu salah, agar anak-anak bisa merasa sadar dan menumbuhkan kesadaran. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang saya tampilkan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan kita semua. Belajar ini kita berharap siswa-siswi kita atau murid-murid kita bisa memiliki prinsip ataupun tujuan menjadi
yang memenuhi kriteria profil pelajar Pancasila. Antaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, IBO Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar atau pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Dan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar pokok. Yang pertama, bertahan hidup. Kita pasti ingin bertahan hidup dengan memenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan, atau yang dulu kita sebut primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia juga ingin memiliki rasa yang bisa diterima oleh orang lain, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kita tentunya memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, keinginan untuk memimpin, dan juga berprestasi. Yang keempat, freedom. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasisme, dan juga tertawa. Termasuk sesekali kita melaksanakan kegiatan di luar sekolah, itu bisa meningkatkan kesenangan untuk guru dan juga murid, sudah tentu. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3 jenis perlakuan kita terhadap murid. Yang pertama, hukuman. Hukuman di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, tidak melibatkan murid atau murid tidak tahu apa yang terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah, kita sebagai penghukum. Yang kedua, yang keempat, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Pertama, terencana dan sudah disepakati sesuai dengan peraturan yang dibuat. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir, restitusi. Ini yang mulai digalakkan dan dicanangkan. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum, itu yang kita hindari. Yang kedua, membuat rasa bersalah, jika memang masih bisa dihindari, kita hindari. Yang ketiga, teman, ini yang mulai kita galakkan. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling utama dan paling diharapkan untuk dilaksanakan adalah sebagai manajer. Jadi guru bisa memanage murid-muridnya, bisa menata murid-muridnya sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun kesalahan yang dibuat oleh murid, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, sebagai pemantau. Yang ketiga, teman, dan selanjutnya. Di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus ada siswa yang tidur pada saat jam pelajaran. Kita sebagai guru yang memiliki kontrol penghukum langsung meminta siswa atau menyuruh siswa
keluar dari kelas sekarang. Sedangkan pembuat rasa bersalah, guru memanggil murid, kemudian berkata, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman dengan mengucapkan kata-kata, ayolah nak, ikuti dan patuhi apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, tolong bantu bapak ya. Baiklah, kali ini saya maafkan. Sekarang cuci mukamu dan kembali mengikuti pembelajaran, tetapi lain kali jangan diulangi lagi ya. Itu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau, di sini guru hanya mengingatkan, hari ini kamu sudah melanggar keyakinan kelas, apakah kamu tahu konsekuensinya? Jadi guru tinggal memantau dan mengingatkan saja. Dan yang terakhir, sebagai manajer, posisi kontrol tertinggi sebagai seorang guru adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan ini adalah yang diharapkan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia ke depan. Jadi guru tidak menjadi penghukum, tidak menjadi pembuat rasa bersalah, tidak menjadi teman yang terlalu akrab pada siswa, tetapi guru diharapkan dapat menjadi manajer dan juga pemantau terhadap murid-muridnya. Di sini dari paparan 5 posisi kontrol tersebut, posisi kontrol apakah aku, kita diharapkan sama yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kemudian kita berinjak kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan perkembangan dari peraturan kelas. Sama seperti peraturan kelas, tetapi lebih bersifat positif. Jika di peraturan kelas ada tulisan dilarang ramai, tetapi di keyakinan kelas lebih positif lagi, ayo kita menjaga ketenangan kelas bersama-sama. Seperti itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini ada beberapa tahapan pembentukan keyakinan kelas. Lebih abstrak dari perkataan universal atau yang umum. Ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang kelima, melibatkan semua warga kelas. Kemudian di sini ada segitiga restitusi yang menjadi bagian dari kita atau hal yang ingin kita terapkan pada setiap siswa yang ada di sekolah kita. Pengertian dari restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui restitusi kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih baik dan memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tujuan dari restitusi adalah memberi pemahaman kepada anak, melakukan pendekatan secara halus, dan anak bisa menyadari apa yang menjadi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sendiri. 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip kesalahan, bagian dari proses pembelajaran. Jadi guru diminta untuk menstabilkan identitas siswa. Maksudnya adalah apakah benar-benar melanggar keyakinan kelas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang dilakukan tadi apakah sudah benar atau salah. Di situ nanti anak akan mengerti jika tindakan tersebut salah. Seperti yang dilakukan Budia tadi, itu merupakan salah satu tindakan segitiga restitusi. Pada saat menanyai Vano dan juga Jovan tadi tentang kesalahannya, itu perbuatan yang salah atau yang benar. Tetapi karena tadi Vano masih kecil, dia menjawab tidak tahu. Dan mungkin itu bisa diterapkan pada usia anak yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid ditanyai apakah setelah melakukan kesalahan dan mengerti akan kesalahan tersebut,
serta sadar, itu apakah murid akan memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya, dan itu akan meningkatkan motivasi murid untuk menjadi lebih baik. Itu 3 langkah dari segitiga restitusi yang diharapkan bisa diterapkan di semua sekolah di Indonesia. Kemudian praktik penerapan segitiga restitusi. Di sini saya memiliki 1 kasus. Yang pertama tadi sama saya geser ke sini, tidur pada waktu pembelajaran. Pada saat mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas, ada salah satu murid yang tertidur dengan lelap. Ternyata siswa tersebut bermain game hingga larut malam, tanpa menyadari bahwa paginya murid tersebut akan nampak lelah dan mengantuk sehingga tidur pada saat pelajaran. Dan itu memang benar-benar terjadi pada kelas-kelas kita gitu. Jadi terkadang ada anak yang tidur pada saat jam pelajaran. Di sini saya mempraktekkan salah satu segitiga restitusi, bahwa proses itu apakah itu benar dilakukan oleh anak, apakah anak itu benar-benar melakukan hal itu. Di sini ada salah satu langkah, yaitu menstabilkan identitas bahwa anak tersebut benar-benar yang melakukan kesalahan tersebut. Kesimpulannya, dalam menangani kasus dengan pendekatan segitiga restitusi, guru diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang mampu membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itu merupakan kesimpulan dari pelaksanaan segitiga restitusi pada kasus yang saya angkat tadi. Kemudian yang kedua, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Baik, silakan. Terima kasih Pak Dewan atas waktunya. Penerapan segitiga restitusi ini apakah dapat diterapkan dari banyak kasus, karena variasi kasus tentu beraneka ragam di dalam pembelajaran yang kita dapati di kelas masing-masing. Kira-kira mungkin Pak Tio bisa mencontohkan dengan bentuk contoh lain, kemudian terapan kita sebagai seorang manajer dari terapan segitiga restitusi itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Eko, pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah penerapan segitiga restitusi itu dapat diterapkan pada semua kasus yang dihadapi di sekolah? Jawabannya tentu tidak, karena segitiga restitusi hanya dapat diterapkan pada kesalahan atau perilaku anak yang sekiranya tidak terlalu parah ataupun menyimpang. Seperti mengejek teman, itu masih perilaku verbal, tetapi kalau sudah sampai tahap bullying, itu masih sudah harus dilakukan tahapan di atas tahapan restitusi. Kemudian contoh penerapan restitusi yang bisa kita terapkan selain seperti contoh di atas adalah pada saat anak bermain di kelas ramai sendiri bersama teman, kemudian anak tersebut bisa dipanggil dan kita terapkan segitiga restitusi atau langkah-langkahnya sehingga anak tersebut dapat memahami kesalahan yang dibuat dan mau berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan juga pelanggaran yang dibuat oleh anak tersebut. Dan tentunya itu bisa dilaksanakan pada anak yang usianya sudah matang ataupun sudah beranjak dewasa. Mungkin itu dari Pak Eko. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi, monggo dipersilakan. Oke, Bulia, monggo.
Ya, terima kasih Pak Teo atas waktunya. Yang mau saya tanyakan, apalagi saya baru di Gereja Merdeka, mungkin bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang baik, baik itu dari kalimatnya atau mungkin apa saja yang perlu dimasukkan dalam keyakinan kelas itu, mungkin bisa diberi sedikit masukan. Untuk saya sudah membuat tapi mungkin masih banyak kurangnya, jadi mungkin kita bisa sharing sama-sama di sini untuk membuat keyakinan kelas yang baik itu yang seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Budi atas pertanyaannya tentang keyakinan kelas. Yuk, kita geser dulu slide-nya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu dibentuk setelah peraturan kelas dibuat. Di sini ada 5 tahapan atau 5 dasar pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, jadi tidak sejelas peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal atau yang bersifat umum. Ketiga dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini yang membedakan antara peraturan dan juga keyakinan. Jika peraturan langsung menjurus dengan larangan, dilarang ramai di kelas. Yang kedua dilarang keluar kelas saat jam pelajaran. Yang ketiga dilarang membawa HP pada saat pelajaran yang tidak berkaitan dengan handphone. Pada keyakinan kelas bisa dibuat lebih positif dengan cara yang pertama kita bermain kata-kata ya. Jadi bermain kata-kata. Yang pertama, mari kita jaga kenyamanan kelas ini. Contohnya seperti itu. Yang kedua tentang HP tadi, gunakan HP pada saat dibutuhkan saja. Nah, itu merupakan beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah Bulia buat, mungkin bisa kita kembangkan bersama untuk bisa diterapkan di sekolah kita dan juga bisa diterapkan kepada seluruh murid yang ada di sekolah kita, karena keyakinan kelas itu harus sepersetujuan antara guru dan murid yang ada dalam suatu kelas tersebut. Mungkin seperti itu Bu Dia. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin 2 pertanyaan cukup ya. Dari pemaparan saya tadi tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol guru, dan juga budaya positif yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita SD Negeri 4 Begadung ini dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, saya tutup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.